Halo Gadgeters, hari ini gue mau ngomongin soal Samsung M20. Kabarnya seri M ini dikeluarin oleh Samsung untuk ngelawan dominasi merek-merek seperti Xiaomi, Asus, Realme sekarang. Pokoknya merek-merek yang lagi rajin mengeluarkan medium to low end budget series. Ini bukan review, quick review juga bukan. Ini bener-bener first impression gue setelah megang handphone ini sekitar 24 jam. Yang akan gue bahas sekarang adalah ya hal-hal simple dan dua hal yang udah bikin gue bertanya-tanya sejak pertama kali handphone ini dirumorkan. Yang pertama adalah kameranya, yang kedua adalah performance-nya. Cukup nggak nih buat ngelawan brand-brand itu? Ini dia Samsung M20 yang lagi hot. M20 ini jualan utamanya Infinity V display-nya, dual kamera normal dan wide angle, dan 5000 mAh baterai. Nggak kayak handphone-handphone asal Tiongkok yang sekarang tuh lagi rajin ngasih case. Ini kita nggak dapet case sama sekali. Tapi earphone nggak disunat, masih ada. Dan ini dia yang cukup amazing, dapat USB-C di rentang harga segini. Chargernya pun not play-play nih, nggak main-main. Fast charging 15 watt, baterai 5000 mAh. Kalau nggak dikasih fast charging, itu sih seabad nge-charge-nya soalnya. Untuk slot SIM-nya bukan hybrid, tapi 2 SIM slot dan 1 SD card. Ini adalah handphone pertama Samsung yang ngasih notch. Bentukannya teardrop notch. Desain depannya cukup bezel-less ya. Untuk kualitas layar, walaupun dia masih TFT bukan LCD, kualitasnya untuk rentang harganya bagus kok. Untuk desain belakangnya, menurut gue sih pribadi nggak ada kesan mewah sama sekali. Tapi nggak bisa dibilang murahan juga ya. Komplain gue satu nih, fingerprint sensornya ini bener-bener rata sama body. Jadi kadang-kadang gue suka miss. Ini dia, dual kamera 13 megapiksel normal dan 5 megapiksel wide-nya. Walaupun terbuat dari plastik, tapi ini desainnya glossy, jadi fingerprint magnet juga tetap aja. Di tangan itu gimana ya, mantep gitu. Mungkin karena beratnya, baterai 5000 mAh ya pasti akan lumayan berat. Di bagian bawah handphone ada port USB-C, jack 3,5 mm, dan single bottom firing speaker. Untuk UI versionnya, masih pakai Samsung Experience version 9,5, belum One UI ya. Gue gak ada komplain sama sekali. UI-nya menurut gue cukup light, gak neko-neko, smooth, dan kemungkinan besar sudah dioptimize supaya prosesor Exynos 7904-nya running dengan optimal. Bukan handphone zaman sekarang nih kalau belum ada gesture navigation, apalagi desain layarnya udah full screen begini. Soal software sih yang pasti gue sesalkan adalah kenapa dia gak ship dengan Android 9 atau Android Pie. Masih Oreo 8,1. Soal ketahanan baterainya gue belum bisa banyak komentar nih. Tapi ini kita lihat ya, gue baru make sebentar. Kira-kira screen on time 56 menit, baterai masih sisa 93%. Kayaknya sih ini bakal gokil ya. Balik ke soal fingerprint yang tadi, ya memang peletakannya aneh dan kurang blesek gitu loh ke dalam. Terlalu rata sama body. Tapi untuk soal akurasinya sih oke. Pas lagi register fingerprint memang harus di swipe. Tapi untuk buka lock screen sih tetap di tap kok. Ada dua hal dari M20 yang bikin gue penasaran. Yang pertama ini adalah kameranya. 2 jutaan udah dapet wide angle lens. Walaupun ya memang resolusinya cuman 5 megapiksel. Nggak ada dedicated depth sensor, bukan berarti nggak bisa bokeh-bokehan. Tapi di sini untuk bokeh, yang difoto harus orang, nggak bisa benda mati. Untuk hasil kameranya kita lihat bareng-bareng ya. Dalam kondisi pencahayaan bagus, detail dari kamera M20 gue bisa bilang cukup bagus. Langsung aja deh kita bahas hero dari kameranya, yaitu adalah wide angle lensnya. Jelas wide angle lens ini memberikan perspektif baru buat kita dalam fotografi. Seperti tadi gue bilang, harga segi dapat wide angle lens itu menurut gue udah spesial banget. Apalagi kualitasnya bisa dibilang cukup baik. Sayangnya untuk bokeh, di pinggir-pinggirnya kurang begitu rapi. Di good light bagus, belum tentu begitu masuk indoor, artificial lighting juga ikutan bagus.
Ya tapi gimana, handphone sekelasnya memang rata-rata begitu masuk medium to low light ya beginilah hasilnya. Masuk ke kamera selfie ya ceritanya sama. Begitu good light, oke lah bisa dibilang. Tapi begitu kita masuk indoor ya watercolor effect di mana-mana. Sayang ya, hasil perekaman videonya nggak stabil. Padahal secara warna, exposure masih oke kok. Detailnya juga. Begitu pula dengan perekaman video kamera depan. Hal kedua yang bikin gue penasaran adalah performance-nya. Untuk daily use sih nggak ada masalah ya. Main-main di UI, buka aplikasi yang ya ringan, masih relatif smooth. Lain cerita kalau udah masuk gaming. Game pertama yang gue cobain adalah Mobile Legends. Di Mobile Legends ini high frame rate mode-nya mati, nggak bisa dinyalain. Terus kalau gue pilih grafiknya high, ada patah-patah, main di medium sih masih lumayan oke ya. Untuk PUBG ini baru namanya problemo. Main di resolusi smooth pun berasa patah-patahnya walaupun nggak parah. Kalau dinaikin ke balance, aduh lumayan tuh. Saking patah-patahnya bisa kelihatan nih sama kamera. Wah kalau main online multiplayer frame rate begini sih, sorry ya kalau gue angkat tangan. Nyerah gue, pasti gue mati duluan soalnya. Perlu diketahui juga, gue main sekitar 10-15 menit, temperatur bodi belakang handphonenya berasa anget. Walaupun NFC tetap nggak ada, Samsung udah melakukan kemajuan nih dibandingkan dengan seri medium to low end sebelum-sebelumnya. Sensornya lengkap, auto brightness pun sekarang ada. Oke, itulah Samsung M20. Gimana menurut Gadgetiers? Patut nggak nih dibeli? Kalau mau tahu pendapat K2 Gadgets, tunggu aja ya, nanti di full reviewnya. Sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau suka video ini boleh klik like, share, and subscribe. Kalau mau nanya-nanya soal Samsung M20 boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kita berikutnya. Bye guys!